Malaysia. Itu. Okey, ini ada satu segmen ataupun satu chapter yang baru di Dora ini, iaitu locally ground lah. Dia macam mengangkat satu movement yang berani ataupun yang baru. Ini dia tamu kita yang pertama. Kenalkan diri. Hai, nama aku Jim Boy, orang panggil aku Jim. Yes. And siap. Itu kah? Oh, macam mana? Cerita. Ya, itu siap. Nama siapa kau tanya? Kau sebagai apa? Nama aku Jim. Aku dikenal sebagai Jim Tattoo. And dari nama siapun kamu sudah tahu. And dari penampilan pun boleh sudah tahu. Aku seorang pembuat tattoo atau tattoo artis. Selain tattoo, apa yang kau buat? Wih, banyak. Aku jenis yang tidak stay sama satu hobi. So banyak aku melukis, Okay. aku main motor. Banyaklah, almost everything yang aku minat mau buat, bisa buat, aku buat. So aku tidak stuck dengan satu benda. Itulah. Kalau bilang tanya apa aku punya banyak, sangat banyak. Oh, inilah ini. Salah satunya inilah. Ini. Tapi mostly kepada seni lah, Okay. Bila kau start melakar? Start melukis. Ya. Aku start melukis seingat aku start melukis umur 7 tahun. Dari arwah paci. Oh, arwah paci. Aku ada satu arwah paci ini, dia cun melukis. Dulu aku masih kecil, dia selalu lepak di bawah kolong rumah. Rumah jiran kami ini ada satu van buruk. Rangka saja tinggal. Vanet punya nih. Van buruk, tinggal rangka saja. Okay. Dia suka duduk di bawah kolong, dia lukis tuh van buruk. Berapa hari dia duduk lukis terus. Bila sudah siap tuh lukisan, aku nampak sama dia bilang, kamu nampak kan ini van buruk, lukisan van buruk betul kan jadi van betul, van baru. Aku nggak dapat tangkap pertama dia masuk kesan, jadi akhirnya kan salah. Dia padam, dia lukis balik gambar van buruk tuh, dia lukis balik jadi gambar yang van macam baru. Start dari situ aku terinspirasi melukis. Start dari situ aku belajar melukis dari dia, and sedar tidak sadar terminat. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Seingat aku lah, itulah 7 tahun. Kau pernah ikut ke? Apa nih pertandingan? Pertandingan melukis. Dari sekolah ke? Kalau di sekolah pernah, tapi tidak selalu lah. Tapi kalau aku ikut pertandingan aku tengok juga. So aku start karya melukisku, aku tidak main warna. Jadi kalau macam di sekolah nih pertandingan melukis nih always berwarna apa? Oh iya. Iya betul. Ya kan? Jadi kalau aku tanya cikgu, kalau bilang andai kata lukisan ada jarang terima lukisan tidak berwarna, aku ikut. And mostly selama aku sekolah dari darjah sampai tingkatan 3 mungkin baru 2 kali sih aku ikut pertandingan melukis. Sebab selebihnya semua minta warna, aku melukis mostly tiada warna. Hitam putih lah. Ya dulu hitam putih sih. Hitam dan putih. Ya. Belakang, depan, kiri, kanan, atas, bawah. Wah. Apa orang bilang? As above, so below. Wah. Something. Okay, ini apa nih? Studio? Oh ya, ini studio aku. Mostly dia fokus sama tattoo lah. Mostly ini dipanggil aku bagi nama Asylum Tattoo and Art Studio. Asylum. Kenapa Asylum? Asylum. So Asylum, kalau orang tahu Asylum ni rumah sakit jiwa, Pak. Oh. And sama aku pemahaman tuh orang yang artis lah, lagi pelukis, orang yang berkarya nih. Okay. Orang-orang begini nih, orang punya mental tidak normal.
secara logiknya lah, kau sebutlah Vincent van Gogh sebagai contohnya. Orang cop dia sebagai orang sakit mental. Itulah salah satu inspirasi yang lagipun semua lukisanku mostly aku punya lukisan-lukisan semua based on emotion. Aku apa yang aku akan melukis bila aku punya otak sedang tak baik-baik saja. Begitu. Jadi start dari situlah Asylum Tattoo and Art Studio. Maksudnya kau melukis ni, maksudnya kau melukis kira kau meluar atau exit apa nih orang panggil escape plan. Oh iya. Cara untuk aku escape dari reality. Jadi kalau aku melukis itu cara aku lari dari reality. Oke. Itulah. Jadi dari situ terjadinya Asylum. Oke. Nice. Siapa kau punya idola? Dari melukis. Kalau idola melukis banyak, tapi kalau one of biasalah ini common mungkin klise juga sedikit. Sebagai contoh Salvador Dali. Dia terkenal dengan lukisan surrealism. Vincent van Gogh, of course. Surrealism. Maksudnya? Lukisan yang dia punya gambaran ni gambaran alam mimpi. Wih, yang enggak logik. Ada contoh yang surrealism bukan semua orang bisa buat. So dia punya gambaran dia tiada gambaran contoh. Dia memang dari based on 100% dari imajinasi. So kau boleh gambarkan yang dia punya lukisan dalam lukisan tu ada pokok dan pokok tu berjuntai jam yang lembut macam kain tapi jam dinding. Kau boleh bayangkan sudah kan? Tiba-tiba ada orang, ada kepala, dia punya kepala belon. Yang tak logik. Itu surrealism. Dan dia punya cara lukisan dia semi realistik. Itu surrealism. And salah satunya Vincent van Gogh lah, sebagai yang macam banyak kenal Vincent van Gogh. Itu tak perlu ditanya lah kenapa aku minat, sebab yalah orang lain minat. Itulah sebabnya kenapa aku minat Vincent van Gogh. Artis lokal? Artis lokal, pelukis artis lokal. Satu susah aku boleh cakap kalau pelukis artis lokal. Adalah member kalau kita di sini member. Macam kita tahu kan? Siapa? Ini masalah aku kalau ingat nama member ni. Siapa sudah di Silabik. Silabik. Kenapa aku minat member satu ni? Kalau tahu ni pelukis-pelukisnya ndak ramai bah. Orang bilang orang ndak kasih persembahkan orang punya bakat bah. Jadi orang ndak tahu orang pelukis. Itu pun aku jumpa Labik secara ndak sengaja. Aku tahu dia pelukis dan bila aku nampak dia punya karya medium yang dia pakai, aku this kid is interesting, something nih budak. Dari situ aku respect budak, aku selalu follow up dia punya perkembangan seninya and always Labik kalau kau nampak nih keep on grinding my man. Kau start tattoo kan? Tattoo. Kau lebih serius dalam tattoo ni bila? Aku start serius dalam bidang tattoo. Dan kenapa? Start serius mungkin dalam 6 ke 7 tahun lepas. Kenapa tuh dia dah ada sebab dia tersangkut macam gitu sialah yang aku jenis orang yang ndak mau yang just follow the flow. Tiba-tiba saya sangkut ceritanya macam ni. Cerita. Ceritanya macam ni. Ini sebab kenapa aku bisa sangkut jadi pembuat tattoo ni. Ini aku pun sendiri ndak pernah plan ni. 6 tahun lepas aku pernah bekerja di Balai Obasin, pedalaman sana, hutan simpan. Kerja pembalakan. Jadi aku kerja sana sebagai apprentice mekanik. Pembantu mekanik. Jadi aku ada satu roommate nih, dia wireman. Aku terjumpa dalam biliknya dinamo sama bateri. Dan kalau kau di camp begini kau tahu nih, kalau dinamo sama bateri sudah berjumpa, dia ada wire tengah-tengah, ada lain tuh benda. Itu benda confirm dia orang mau try bikin tattoo mesin, mengaku atau tidak. Jadi aku jumpa tuh benda, Jadi aku tanya lah member aku nih, kau bikin apa nih? Dia mau bikin tattoo mesin, tapi tidak pernah hidup, tidak pernah berjaya dia bikin tuh tattoo mesin. Aku cuma dia buat itu prison style kalau kalian panggil, prison style tattoo mesin. Dia punya mesin diperbuat daripada dinamo, bateri. Jadi jarum tuh kepakaran masing-masing lah. Aku pernah bikin di benda, so iyalah curiosity kan, aku pernah try. Macam aku cakap tadi, aku banyak benda aku try. Jadi aku sudah tahu bikin tuh benda, jadi aku bikin lah. Jadi secara sedar tak sadar itu mesin siap, cerita kami bikin tatunya. Sedar tak sadar dari tatu siap. Start dari situ aku start bikin tatuku pertama jadi badan.
Ini pakai tattoo mesin yang buat sendiri nih, buat tangan, buat pakai tangan. Oh ini kah? Yes, ini tattoo pertama. Nah. Lepas tu aku IG ya lah, kita tahu kan kalau social media apa-apa benda baru semua digambar, semua dipost. So aku gambar lah nih, aku baru bikin, aku post. Action kan tattoo pertama mesti mau dipost. Semua mau tunjuk. Ya, semua mau ditunjuk. Social media semua mau ditunjuk. So aku post nih gambar. And salah satu member aku yang dia memang dikenal juga kalau pasal tattoo di tahun ini dia paling dikenal. And kalau kamu tahu Ot, Ot, si Ot, dia ada komen pasal ni tattoo, dia terus DM aku. Dia tanya, aku buat sendiri kah? Aku reply lah, ya buat sendiri. Start dari situ, dia ada bagi tahu, dia bilang, kau minat kah buat tattoo? Kalau kau minat, aku masih ingat nih gini ayat ini. Dia bilang, kalau kau minat, aku boleh ajar, yang penting kau rajin melukis aja. Start hari itu something click, malam itu juga something click. Aku bilang, yang penting kau bisa melukis aja. Aku bilang, aku melukis dari kecil. Iyalah, kan? ngam lah tu. Aku bilang, tepuk dada tanya sendiri, aku bilang, why not kan, try something new. So aku try lah, aku bilang, boleh juga Ot. Jadi aku berminat jadi benda, tapi tidak ada orang aku boleh approach bah. Iyalah. Sudah aku bagi offering begini, aku bilang, aku terima lah. Dia bilang, yang penting kau rajin melukis ya. Start dari situ aku melukis. Setiap hari, setiap masa aku melukis sepanjang 1 tahun straight. Pagi, petang, siang, malam, tanganku pegang pensel saja. Kalau kerja di camp pun ada masa rest, orang lain rest makan, aku rest melukis. Sampai orang-orang yang kerja di camp kami pun terkejut lah. Start dari situ jarang nampak aku piano, aku pun hustle start melukis itu. Tapi mostly start dari situ lah aku lukisanku lebih kepada desain tattoo. Start dari situ, selebihnya sudah jadi sejarah, and inilah hasilnya. Sedar tak sedar, benda yang sekadar mau di-try pertamanya jadi kerja ya. Start dari situ. Kalau bilang pasal bidang tattoo nih. Okay. Itulah wujudnya di studio kan. Ya. Kalau tidak start dari situ. Ya. Tapi kalau tahu tidak tahu, kalau orang yang sudah lama sama aku, ini sebenarnya studio aku yang kedua. Oh iya kah? So, yang first? Aku 3-4 tahun lepas aku ada pernah buka studio juga. Di mana? Area sini juga. Tapi orang bilang macam biasa lah kan, bisnes kan. Kena lagi kita masa tu 3 tahun lepas apa? PKP. Jadi bisnes ada naik turun, kena PKP lagi. So, boleh lewat mungkin tak rezeki, terpaksa tutup. Dan sedar tak sedar dapat buka balik. Ya. Ini kali lah kan? Ini kali lah. Tidak berjanji lah kita cross finger juga, tapi yalah, take the risk, lose the chance. Apa kau punya medium melukis? Kalau aku medium melukis, susah aku macam sob. Aku try something new. Setiap kali aku bikin, I always try something new. Macam contoh kalau kamu nampak yang ini acrylic on paper. Sebagai contoh yang ini lagi, minyak. Ini acrylic juga, tapi bukan on paper. Dia otomatis dia terus pergi on plywood. Dia terus di kayu. Ini plywood bukan canvas Ya, ini bukan canvas ya, ini plywood ya. Ini pun bukan canvas ya, plywood. Ini pun sama, bukan canvas. Gila men. Dia kertas di atas plywood. Jadi aku selalu try, bukan selalu try lah. Aku jenis yang tahu juga kita ni di Tawau. Kita punya art supply ini tidak banyak. Iya, kan? Iya, betul. Jadi aku always tengok apa yang ada, and aku try pakai apa yang ada lah. Macam contoh, sebagai contoh lagi satu lagi yang ini boleh nampak. Ini poster color sama acrylic. Jadi always changing. Tapi macam sekarang, styleku sekarang inilah acrylic on plywood. DIY lah. Ya, DIY lah. Semua DIY ya? Ya, plywood beli besar, potong sendiri. Gila men. Lukis sendiri. Ya, jadi 100% effort lah. bukan senang mau macam mana. Sebenarnya kalau kita mau start something yang kau mau buat, bukannya tunggu benda tu, barang tu cukup kan baru kita start kan. Sebenarnya pakai apa yang ada. Pakai apa yang ada. Enggak semestinya kalau kita mau start something kan, kita mau benda tu ada dulu baru kita start. Kalau benda lain yang apa yang ada tapi kita boleh start tu benda, kita pakai yang apa yang ada saja untuk start, at least start tu benda. Jadi start dari itulah orang bilang pakai apa yang ada. Ni kau minta tu, kau punya medium tattoo style. Style. Kalau style tattoo aku sekarang mostly black and grey lah. Black and grey, kalau kamu boleh cek Instagram aku, kamu boleh nampak semua post-postnya. Tapi aku lebih begitulah, lebih kepada black and grey. Tidak berwarna. Tattoo tidak berwarna, black and grey only. So
Secara simpelnya itulah kalau pasal tato. Oke. Kau punya style? Style apa? Style dalam ni lah, tato. Itulah black and grey, dia lebih kepada bold lines, lining yang tebal ni. Something yang orang nampak solid. Dia tidak juga terlampau realistik, tidak juga terlampau traditional. So yalah black and grey lah, something begitulah. So kalau kamu mau tahu macam mana stylenya, kamu boleh tekan Google, type black and grey tattoo style, kamu nampaklah reference yang ada. And also kalau kamu minat, boleh roger-roger. Okay. Kau kan sekarang kan full time sebagai Tattoo artist, ya full time. Mesti kau tahu apa dia punya story, history. Roy, Tattoo. kalau history tattoo dia lain tempat, lain dia punya history. So susah sedikit mau ucap lagi, tapi kalau history pasal tattoo lah worldwide, dia tiada dalam sejarah bila startingnya. Sebab bila kita nampak sejarah sekalipun mummified, badan yang sudah kena mumia ni, paling lama yang kita jumpa pun tahun berapa pun sudah ada tattoo. Jadi kita tidak tahu sejarah tattoo bermula dari mana. Jadi secara logiknya, manusia zaman batu pun sudah bertattoo. Secara saintifiknya lah, logik secara saintifiknya, manusia zaman zaman batu sudah ada tattoo. Jadi kita tidak tahu asal tattoo ni bila. Tapi kalau bilang tattoo ni dikomersialkan, orang bilang dibagi sebagai, orang bilang apa ni? Minum. Ya. Dibagi sebagai bilang apa nih? Hiasan lah di tubuh kan. Mungkin tahun 16 begitulah, silapku. Correct me if I'm wrong. Tapi dia start dari Amerika lah. Amerika lah mesti kan, kita tahu kan apa-apa start rata-rata semua dari Amerika. Betul. So dia orang yang cukup gila untuk always start something. Tapi di sana kan dorang punya kongsi-kongsi macam geng-geng, ada yang punya maksud tattoo tu kan. Kalau Amerika dia punya tattoo history, dia tidak start dari geng, dia start dari penjawat awam. Sebagai contoh Navy, tentara laut. Tentara laut kalau di Eropah, ini zaman dulu, ini history tattoo di bagian Amerika lah. Kenapa Navy semua bertattoo? Sebab macam kamu tahu lah, diorang ni bertugas di laut. And kalau ada apa-apa terjadi sama diorang punya kapal, diorang punya jenazah kan betul, lemas kan. And mostly kalau sudah namanya tak berapa hari di laut, kita punya muka tidak akan dikenal. Betul. Jadi untuk mengenal pasti mayat siapa, punya badan siapa, dari tattoo. Sebab itulah mostly zaman-zaman dulu di Amerika, Navy semua bertattoo. And tattoo diorang berdaftar. Jadi kalau kamu nampak biologi diorang, dalam kerajaan diorang, biologi diorang, nama sama tattoo apa yang ada di badan diorang. So in case diorang punya kapal tenggelam atau apa, mayat diorang tidak bisa dicam, diorang punya keluarga bisa tuntut dari rekod tattoo yang ada dalam badan jenazah tuh. Gitu. Itu start kalau dari Amerika lah. Kalau yang pasal gangsterism ni mostly kita sudah tahu lah kan, Japanese. Betul. Itu selalu dikaitkan sama Japanese. Yakuza ni semua gangsterism. Meksiko. Tapi sebenarnya tattoo ni bukan yang menunjukkan gangsterism kan, betul kan? Tiada kena mengena pun sebenarnya. Bukan kriminal, bukan kan? Dah. Tapi kalau mostly orang salah diskriminasi lah. Kalau macam Japanese pun Yakuza semua, diorang bikin tattoo diorang tu bukan untuk melambangkan diorang tu gangster sebenarnya. Sebenarnya masing-masing ada cerita. Jadi itulah orang selalu cakap, don't judge the book by its cover. Ya sebenarnya Yakuza tu diorang tak boleh sembarang dapat diorang punya tattoo. Tattoo diorang pun diorang mesti ada meaning juga. Diorang mesti, orang bilang earn their tattoo lah. Kau bukan bilang kau masuk Yakuza terus kau bikin tattoo. Tidak semudah itu bos. So kalau mau tahu, deep dive lagi kamu punya research, baru kamu paham. Apa betul ya. Nih, range harga. Apa tu? Range harga tattoo. Ya. Kalau aku range harga tattoo aku start dari 100. Minimum price 100 ke atas. Ya. 100 ke atas. Harga akan lebih tinggi bergantung daripada desain. Complicated design itu macam mana kompleksnya tu desain, atau macam mana besarnya, atau macam custom atau tidak. Tapi mostly desain custom ni lebih mahal lah. Sebab kenapa? Sebab satu, kami ambil masa untuk lukis desain tu dengan idea kami sendiri. Jadi means kalau custom tattoo ni kita tahu bah, kalau kau dapat ni tattoo, ini tattoo tiada samanya di internet. Itu specialnya sedikit custom tattoo. Betul dia mahal. Yang bikin dia mahal tu specialnya tu. Tiada samanya di Google. Akan ada sama pun kalau orang yang tiru kau.
Iya, betul. Bukan kau tiru orang. Begitu. Biasanya kan kalau orang bertatu nih, dari bila dia boleh dari umur berapa dia boleh start bertatu? Atau bebas? Dari orang. Lain tattoo artis, lain dia punya pendapat, lain tattoo artis, lain rules. Oh ya. So tapi kalau macam aku memang tidak akan bikin tattoo di bawah umur 18. Oh iya. Means 17 ke bawah, jangan pernah chat aku untuk bilang, "Bang, berapa mau bikin tattoo?" Jangan. Saya tidak sarankan. Kenapa kalau aku lah, sebab kenapa aku mau umur 18 ke atas, aku mau pastikan orang tuh dia duit yang untuk dia bikin tattoo, duit hasil kerjanya sendiri, hasil titik perlunya sendiri. Jangan pernah minta duit sama bapak untuk chat sama aku untuk bikin tattoo ya. Jangan tuh. Jangan. Pernah gak ada? Ada. Ada, weh. Aku tak boleh betul brand benda tuh. Minta duit sama mama. Untuk apa bikin tattoo? Aduh, kerjalah. Cukup tua sudah. So kalau boleh pastikan kerja ya oke, pendapatan sendiri. Baru chat aku kalau mau bikin tattoo. Tapi kalau di bawah umur, masih bawah jagaan mak bapak, masih bapak tanggung, mama tanggung, belum ada kerja, janganlah dulu. Tahan-tahanlah dulu. Lucu kau punya tattoo, cerita tattoomu nanti. Betul. Tanya, tattoomu di mana kau bikin? Gini. Rasas cerita di balik tatonya, minta duit sama mama bikin tattoo. Pikir-pikirkan lah. So, long story short, you have to earn your tattoo. You have to earn your tattoo. Kalau aku lah, itu aku punya rules. Tapi itu jangka masa panjang kan? Ya, jangka masa panjang. So, cantik cerita di balik tattoomu. Kau tahu kau punya tattoo, kau tidak akan menyesal. Betul. Kan? Betul. Kalau apa dia punya pantang-pantang? Kalau tattoo? Ya. Kalau tattoo lah, selepas buat tattoo, kalau macam aku larang makan benda yang terlalu pedas, benda-benda yang terlalu berminyak, ya macam udang, ketam, sotong yang kita tahu bikin gatal-gatal nih, telur, itu. Dengar dulu. Nomor 1, baru bikin tattoo. So, sebab larangannya kenapa? Kalau kamu temakan tuh benda pedas, terlalu berminyak, udang, ketam, sotong tuh, telur tuh yang bikin gatal-gatal, takut kamu punya tattoo dalam masa 4 hari ke seminggu, proses penyembuhan tattoo ini 2 minggu. Oh. Jadi yang 2 minggu nih paling mencabar. Kenapa? Tattoo ini kalau dia sembuh dia gatal, macam luka baru mau sembuh dia gatal kan? Iya. Bila kita salah makan tambah gatal kan? Iya. Takut kalau kita tidur, kita tidak sadar kita tergaruk. Betul. Itu benda kalau tergaruk, terkupas secara paksa, tattoo bisa rosak. So itu yang kita mau elakkan. Bukan tidak boleh sebenarnya, tapi kurangkanlah, try kurangkan atau try elakkan. Tapi kalau kamu mau try juga, be my guest. Tapi jangan chat kalau bilang tattoo kamu rusak. Itu pantang-pantangnya lah. Sama satu lah, ada lagi. Tidak boleh mandi berendam. Sebagai contoh mandi kolam, mandi laut. Kenapa tidak boleh? Sebab mandi berendam ni kita tahu bah, itu tattoo ni dia open wound, luka terbuka. Jadi paling senang kena infection. Lagi-lagi mandi kolam ni kita tidak tahu kuman apa yang ada dalam kolam kan. Laut pun sama, sungai pun sama. Jadi kalau boleh mandi biasa saja. Jangan mandi berendam. Sama itulah, sama jangan kasih jemur kau punya tattoo baru di matahari yang terbuka. Jadi kalau boleh kamu bikin tattoo di tangan untuk 2 minggu proses penyembuhan, pakailah lengan panjang, janganlah kasih kena direct sunlight. Sebab tattoo kelemahannya matahari. Bukan tattoo saja, semua benda pun kelemahannya matahari. Sedangkan stiker tinted sekalipun bisa pudar. Betul. Gara-gara matahari saja, kan? Betul. Sama juga dengan tattoo. Jadi secara logiknya tattoo bukan secantik pembikinnya, secantik penjagaannya sebenarnya. Kalau kau punya lifestyle aku kalau aku nak bikin tattoo lah. Ya kalau selain daripada melukis saja, kalau aku suka macam mau nampak lah motocamp. Aku suka camping. Masuk hutan, motor custom lah. Motor custom lah, mesti lah motor custom. Mesti lah motor custom. Ya, mesti kan. Gila men. Benda, kenapa sangkutnya lah macam orang bilang benda ni kan semua kau boleh kacau lah. Semua kau boleh buat sendiri. Benda boleh buat sendiri kan? Ya. Benda boleh custom. Sama selain daripada itu, aku main skate juga. Skate. Aku punya rekod main skate lebih lama daripada aku bikin tattoo. So, kalau ditanya pun berapa lama aku main skate,
aku pun enggak tahu sudah berapa tahun juga. Terlalu lama sudah. Itulah lifestyle. Skateboard, motocamp, custom culture nih, lukis, ya itulah. Good lah. Ya. Good scene lah in kita punya bandar ni kita Ya tahu kan? Untuk kita punya di Tawau nih yang di bandar nih enggak ada jual tarikannya tapi enggak seberapa. Ya, belum kami ya. Belum, tapi insyaallah soon tu ada. Ya, Ada. semoga lah, semoga. Ya. Sabar Semoga. percaya. Semoga. Semoga. Jadi biasalah orang memang kalau yang lagi kebiasaan tinggal di bandar nih kan, kalau cari keamanan otomatis cari hutan. Betul. Kalau orang yang tinggal di hutan cari keamanan otomatis cari bandar. Jadi dia balance lah. Balance lah. Siapa kau punya inspirasi sepanjang kau punya full time artis? Tattoo artis. Ya, tattoo Kalau artis. tattoo artis lokal macam biasalah, aku punya Sifu sendiri, si Ot. Itu salah satu inspirasi aku juga. Kalau banyak pun apa dia punya lifestyle pun aku follow up dia punya lifestyle. So, lifestyle-nya ini memang kau. Dia punya kerjaya tattoo pun aku masih ingat lah itu. Aku ni pelupa. Tapi kata-kata semangat si Ot tu, saranannya start bikin tattoo semua aku ingat tu sampai apa quotes dah? Satu dia punya dia punya nasihat masa aku start bikin tattoo. Satu dia bilang never do drugs. So mostly macam kamu nampak ni orang yang banyak tattoo ni tak perlu menipu lah, mesti kamu bilang oh mesti dia ambil drugs ni kan. Mesti dia isap batu ni begini. Sebenarnya enggak. Sebenarnya ada siap pun kan? Sebenarnya ada juga lah, tapi tidak semua lah. Tak, maksudku yang ada siap yang enggak ambil itu. Ya, clean. Clean kan? Ya, so, ada siap pun. Kenapa dia larang? So, yalah, secara logiknya drugs ni dia kasih rosak kita punya otak lah. Kami punya kerja ni kami perlukan otak. Jadi kalau boleh itu benda jangan dikacau. Jadi kalau kamu jangka masa panjang, never do drugs. Itu nasihat si Ot. Never do drugs kalau kamu jangka masa panjang dalam bidang. Okay. Apa nama kau punya ni? Apa? Okay. Asylum. Asylum. Sudah kan tadi kan? Sudah. Apa lagi tu? Apa kau punya cabaran, halangan dalam bidangnya? Banyak Mesti banyak kan? Banyak. Salah satunya itulah, macam kita tahu kan tattoo ni diskriminasinya macam mana sama orang-orang yang bertattoo ni kan. Tapi few years ni ada okey sikit lah, so sudah orang terbuka sikit sama pandangan orang, terbuka sikit pasal tattoo ni kan. Sebab sudah tattoo ni keluar di rancangan TV. Tapi sebelum ni mostly ya diskriminasi begitu, orang cakap begini macam-macam ya. Apalah anak si Anu tu banyaknya tatunya tu begitu. Itu benda-benda begitu. Kami masuk kiri keluar kanan tu immune sudah. Itulah salah satunya. Salah satunya lagi cabarannya kalau sama aku, kalau macam di Bandar Tawau ni, kita bandar ni kecil siapa? Cabarannya kalau pasal tattoo ni untuk cari style sendiri, so macam kamu tahu setiap tattoo artis ni dia ada style sendiri. Susahnya di Tawau ni untuk dapat style sendiri, so kita bukan bandar besar bang. Habis. Okay. Masih roll tak? Masih rolling. Masih roll. Okay. Apa kau punya strategi? Susah sikit ni kalau strategi. So aku jenis yang macam tadi lah, follow the flow ya. Follow the flow. Aku dah ada rancangan. Aku jenis yang apa sampai depanku aku jalani. Mana langkah aku nampak bisa aku melangkah di situ, aku langkah di situ. Aku ndak persoalkan di mana piano, tapi yalah, always follow the flow. So orang bilang if it's meant to be, it will be. Okay. Apa sepanjang dalam bidang ni kan? Apa yang kau banggakan? Apa yang kau dalam bidang kau ni yang bisa aku banggakan kau punya hasil kerja? Salah satunya macam biasalah, kalau kamu kenal aku personally, aku dapat tampung keluarga aku sendiri. Alhamdulillah. 100% aku dapat tampung tanpa perlu bantuan dari siapa-siapa. Janji halal kan? Ya kan? Yang penting niat. Mungkin setengah daripada kamu bilang tattoo ni begini haram, tidak. Itu tengok dari perspektif masing-masing juga. Kalau niat kamu bagus and kerja tu kamu usaha, niat kamu bagus, kalau datang masukan benda tu baguslah. Kalau sama kami begitulah. Semua berbalik dari niat. Kalau start ni benda, niatmu macam mana? Kalau bagus, baguslah tu.
Betul. Kalau aku pencapaian di dalam tato itulah aku dapat tampung keluarga aku sendiri, aku dapat tampung diriku sendiri, minatku sendiri, apa yang aku ada sekarang semua dari tato ni lah. Apa kau punya platform untuk marketing kau punya studio? Platform aku paling aktif Instagram lah. Kalau kamu boleh nampak, aku ada semua berpisah. Instagram aku punya seni, aku kasih pisah. Instagram aku punya tattoo, aku kasih pisah. Instagram tattoo aku letak @gymtattoo_inked. Itu untuk post-post semua aku punya hasil kerja tattoo. Kalau hasil kerja lukisanku, lukis dinding, semua lukisan karya-karya seniku, aku post di @kami_muralist. Kami Muralist. And satu Instagram lagi, aku punya Instagram personal lah. Aku punya lifestyle. Itu apa? gymboy.vp. Okay. So aku basically ada 3 Instagram account. Itu penting lah tu. Ya, aku tak kasih campur aku punya kerja betul. sama aku punya personal life. Ya. Apa membezakan kau dengan tattoo artis yang lain di luar sana? Membezakan. Ya, apa yang bezakan? Kalau aku main cerita banyak mulutku. Mostly kalau kamu jumpa tattoo artis kan dia orang jenis yang don't give a fuck. Dia orang jenis yang bukan semua aja lah, ini bukan semua aja, bukan di Tawau saja, ini tempat-tempat lain juga. Mostly ada orang yang jenis dia orang fokus pasal duit saja. Yang dia orang asal apapun desain masuk, asal apapun kemampuanmu, asal kau bayar dia orang bikin. Kalau macam apa pun tak begitu. Aku utamakan macam contoh aku punya klien, aku pastikan lagi-lagi klien yang aku tak kenal. Sebelum lagi-lagi dia orang baru mau buat first tattoo, aku utamakan tanya kerjaya dia orang apa. Family okey kah semua pasal dia orang buat tattoo ni, kerjaya dia orang okey kah bertattoo. Jadi aku pastikan semua itu. Tattoo tidak menyusahkan dia di masa depan. Kalau aku jenis yang begitu, aku sedikit strict bila cerita pasal tattoo. Jadi banyak rules and regulation yang aku kena ambil tahu lah. It's good lah. Jadi yalah ada awannya. Itu lah kalau sama aku, itu yang bezakan aku sama tattoo artist. So apa kau punya plan di masa depan akan datang? Plan yang terdekat sekarang aku punya goals. Aku punya goals, misi gue sekarang yalah untuk kasih siap ni studio sebab yang asal kamu tahu ini studio masih separuh jalan, belum siap sepenuhnya. Aku mau fokus, mau kasih lengkap semua barang, and mungkin start another business sama member lagi satu, mungkin dalam segi clothing. Selebihnya living life saja lah, living life the fullest gitu saja. And being mentally stable. Wah. Mantap. Okay, next. Apa last lah? Bukan last lah ni. Apa kau punya nasihat kepada bakal pemilik perniagaan tempatan? Maksudnya yang orang baru mau. Ya. Nasihatku itu salah. Hati kena keras bro. Dunia bisnes ni kejam. Member ndak member, namanya sudah bisnes. Member rapat macam mana pun bisa putus. Itulah orang bilang macam tadi, dunia bisnes keras. Mental kena kuat. Jadi sama satu, kalau mau berjaya dalam bisnes, first step tu penting, and that step is mulai. Start dulu lah. Start dulu. Dah boleh ya cakap bisnes cincong ini itu, tapi kau sendiri tidak start kan. Betul. Jadi yang penting apa-apa pun start dulu. Sama mental kena keras. Guna apa yang ada dulu. Ya, guna apa yang ada. Jangan cari benda yang susah, lasas sedar tak sedar, bisnes tidak terjalan. Sebab satu benda tu yang kau mau betul dah ada. Guna apa yang ada saja, jalani saja. Betul. Sama mental kena keras. Ada quotes kah untuk penonton? Ini dari kau sendirilah. Kalau ini random lah, bukan. Kalau sama aku lah. Ya. Aku mau terapkan. Apa yang kau pegang? Aku mau kasih open mind sikit sama orang yang depression is real. Mental health tu penting. Jadi kalau ada macam member-member kamu yang cerita pasal mental health, kalau boleh jangan kasih main-main lah. Sebab tu benda kalau kamu tak alami, kamu tak akan faham. So kalau boleh, ya itulah, mental health is important. Apa-apa pun bidang kerjaya kamu, lifestyle kamu, mental health sangat penting. So kalau ada member-member yang kamu nampak ada mental health tidak stabil, kalau boleh kamu tolong dari segi yang kamu mampu. Jangan orang bilang jangan kamu buat itu benda sebagai bahan lawak. Sebab ini benda penting. Serius. Ambil note . Take note. So mental health.
#mental health. Apa lagi kamu tambah di studio ni? Sekarang lah aku punya project di studio ni yang sekarang masih ongoing, printing baju, silk screen. Silk screen. Aku ada mau start printing baju kami sendiri, desain memang ini orang bilang fully 100% hasil tangan sendiri. Ada brand. Ya, brand begitulah. Tapi orang bilang 100% anak lokal lah. Local brand. Ya, local brand local clothing. Dari barang-barangnya semua kami bikin sendiri. Kita punya kalau boleh kami DIY sendiri. Nah, itu sialah yang upcoming lah. So, stay tune di aku punya Instagram. Kami merilis lah, aku akan post mungkin brand-brand clothing yang kalau sudah jalan aku akan post di kami merilis. So, mostly ya baju-baju yang kami keluar memang hasil seni tanganku sendiri, aku lukis sendiri. So aku akan post di sana lah, sebab sana tempat aku post karya. Semua bahan yang kamu guna tu semua kamu buat sendiri kan? Ya, semua kan buat sendiri. Macam yang boleh belilah kan. Tapi kalau macam burning boxnya tu selagi boleh DIY. Ya, selagi boleh DIY. So kami ada satu ni yang benda boleh kami bikin. Kenapa kan mau beli kan? Ya, betul. Itu satu kan? Gila. Itu salah kalau aku yang upcoming ni lah. Okay, last word apa? Apa kamu bagi cap? Apa kamu cap? Promosi kan apa? So kalau kamu minat untuk buat tattoo, boleh direct DM aku di Instagram @jimtattooinked. Atau kamu mau perlu hikmat lukis dinding atau lukisan macam ni, style aku, kamu boleh kontak aku dari kami muralist. Aku akan direct kasih nomor WhatsApp dan kamu boleh start running dari situ lah. Okay guys. sampai situ saya harap pembawaan baru ni di Doremi insya-Allah akan bagi kamu inspirasi lah, walaupun tak banyak tapi bagi sekurang-kurangnya bagi orang luar sana tu ilmu baru. Ya, sebab terbuka sikit jalan punya yang kita ni ada culture di sini. Ya, betul. Itu kita tahu ada culture. Kita tahu ni bukan kita punya rakyat ni bukan bosan-bosan. Ya, betul. Kita ada culture. Betul. Apapun yang paling penting jangan tunggu. Buat terus. Mulai. Jangan tunggu, mulai. So, kalau kamu nampak video ni di YouTube, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan kalau kamu nampak video ni di Facebook, jangan lupa untuk follow Doremi and share video ni. That's it. Yeah. Thumbs up. Okay, siap dari kami.